Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudari Laila Khansa di Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang, bertanya, bagaimana menghadapi suami yang masih suka main riba dan meninggalkan sholat? Kalau saya ingatin malah marah-marah, kadang sampai cekcok dengan alasan saya tidak bisa kasih solusi dengan keuangan. Padahal saya sudah sering bantu finansial, karena saya juga punya usaha catering untuk membantu rumah tangga, karena saya takut anak-anak makan uang haram dari beliau. Sebisa mungkin saya memang tidak minta nafkah ke beliau karena takut haram. Walaupun tidak semua uang yang didapat suami hasil riba, karena kadang beliau jadi driver. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Apa yang Anda lakukan secara global itu sudah benar, mengingatkan dan terus mengingatkan. Namun tentu ketika kita sebagai manusia yang diberi akal sehat, diberi ilmu, tentu kita harus berpikir secara smart, berpikir secara cerdas. Ketika suatu cara dalam menyelesaikan masalah tidak efektif, terbukti tidak berguna, maka tentu orang bijak tidak akan mengulang kembali cara yang sama, karena pasti akan menghasilkan hasil yang sama, yaitu gagal, tidak berhasil. Yang harus kita lakukan pertama adalah mengevaluasi, sudahkah cara yang kita lakukan itu tepat, waktunya, momentumnya, suasananya, tempatnya, caranya, apakah sudah cara yang paling benar, cara yang paling tepat atau belum. Kalau sudah dianalisa dan kemudian mendapatkan kesimpulan dan akhirnya belum efektif, kita harus cari cara lain. Kalau kita tidak mampu menyampaikan melalui kita bisa mencari penyambung lidah dari orang lain yang bisa memberikan saran masukan. Ajak suami kita untuk menghadiri pengajian agar mendengar saran nasihat. Ajak bergaul, kondisikan pergaulannya, undang orang ke rumah agar suami punya komunitas yang baru dengan orang-orang yang soleh, sehingga akan mendapatkan suasana yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya yang juga harus dilakukan, bahwa ketika suami melakukan perbuatan dosa apapun bentuknya, termasuk riba dan yang lain sebagainya, bisa jadi suami dalam kondisi belum memiliki kesiapan mental, kesiapan iman untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Maka yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mentreatment, mengupayakan agar suami kita memiliki kesiapan mental, kesiapan spiritual, kesiapan strategi. Karena dalam beribadah ataupun meninggalkan kemaksiatan itu juga perlu strategi, perlu persiapan langkah-langkah yang efektif, sehingga kita tidak terjatuh kembali dalam perbuatan yang sama di kemudian hari. Maka ada baiknya saya memberikan saran, bila Anda mengajak suami untuk membesarkan catering yang Anda sudah mulai rintis. Bagaimana melibatkan suami agar usaha catering Anda itu bisa menjadi besar, menjadi profesional. Sehingga suatu hari justru dari usaha catering ibulah yang kemudian kebutuhan rumah tangga itu bisa dipenuhi, karena ternyata cateringnya berkembang, menghasilkan penghasilan yang melimpah. Jadi persiapkan spiritual suami, mental suami, persiapkan kondisi keuangan pekerjaan suami agar suami itu nanti insya Allah dengan mudah bisa meninggalkan perbuatan riba. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu, doa. Teruslah berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT membuka pintu hati suami Anda meninggalkan yang haram dan mendapatkan hidayah, serta mendapatkan kekuatan serta pertolongan untuk mendapatkan penghasilan-penghasilan yang halal, sehingga membawa keberkahan untuk keluarga Anda. Wallahu ta'ala a'lam.